Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, perkenalkan saya Novi Fanaila Khalifatul Ummah akan sedikit menyampaikan ilmu mengenai agama yang baik sebagai jalan menuju Tuhan. Teman-teman rahimakumullah, dalam menjalani hidup, kita sebagai manusia memerlukan yang namanya agama untuk membimbing dan mengarahkan kita sebagai manusia menjadi manusia yang terarah dan terbimbing. Namun, sebenarnya, tahukah kamu, saudara-saudariku, apa itu agama? Dalam Islam, agama merupakan tatanan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain. Lalu, mengapa agama ini diperlukan oleh manusia? Dalam hakikatnya, pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang memiliki sebuah keterbatasan dalam banyak hal, baik dalam pengetahuan maupun dalam perilaku. Karena keterbatasan inilah, manusia memerlukan agama untuk membantu dan memberikan pencerahan spiritual pada dirinya. Namun, apakah fungsi agama bagi manusia? Tahukah kalian, wahai saudara-saudariku? Dalam konteks hukum Islam, agama berperan untuk mengatur interaksi sosial dan menciptakan masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Seperti dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Saudara-saudariku, dalam beragama yang baik, kita perlu adanya keteguhan iman. Apakah fungsi keteguhan iman ini, saudara-saudariku? Iman bisa mencerminkan keteguhan dan pendirian seseorang. Seseorang itu bisa memegang prinsip atau malah terpengaruh oleh lingkungan sekitar atau orang lain. Karena goyahnya iman seseorang ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor utama dan yang paling sering kita temui adalah faktor ekonomi. Karena ekonomi inilah seseorang bisa tidak konsisten dalam
mentaati ajaran agama. Dan tahukah kamu saudara-saudariku, dalam agama ini memiliki aturan dan larangan serta apa-apa yang boleh dilakukan. Tentu, kita ingin menjadi pribadi yang baik dalam beragama. Tahukah kamu, dalam agama terdapat 4 hal yang bisa meningkatkan keteguhan dan keimanan kita. Yang pertama, ada learning to know atau belajar untuk tahu, belajar untuk mengetahui, dan belajar untuk mendapatkan ilmu. Belajar ini supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Yang kedua adalah learning to do atau belajar untuk melakukan atau belajar untuk mengamalkan. Seperti saat kita tahu kita sebagai umat muslim kewajibannya adalah beribadah, sholat. Tentu kita harus melaksanakan kewajiban itu sebagai bentuk pengamalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah learning to be atau belajar untuk menjadi. Ihsan secara pribadi. Dengan ilmu dan pengalaman pengamalan kita dapat membentuk ihsan atau pribadi yang lebih baik. Yang terakhir adalah learning to live together atau belajar hidup bersama. Atau bisa kita simpulkan ihsan sebagai sosial. Kita dalam beragama harus mampu mengaktualisasikan diri dalam masyarakat, bermanfaat untuk banyak orang, dan membangun hubungan yang baik dengan sesama. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, dalam kesimpulannya, agama akan menghasilkan kesalehan dalam diri sendiri, untuk sesama, dan yang utama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Seperti yang tertuang dalam surah Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Demikianlah saudara-saudariku, sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi, dan jika ada baiknya tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bila ada tutur kata dan perbuatan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, dan semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wallahumul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.